Halo semuanya, apa kabarnya? Sudah lama nih kita nggak belajar bareng. Kali ini aku akan ngajak kalian mengenal salah satu ilmu ekonomi, tepatnya di jurusan manajemen. Nah, kalau kita belajar di jurusan ini, pasti kita akan ketemu sama yang namanya manajemen keuangan. Mengenal manajemen keuangan nggak cuma buat kamu yang mau kerja di bidang finansial aja, tapi ini juga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. By the way, aku mau nanya, apa sih manajemen keuangan itu? Apa selalu berhubungan dengan uang? Jadi, manajemen keuangan itu adalah cara kita ngatur uang supaya bisa dipakai dengan efektif dan efisien. Bayanginnya gini, kalau uang itu adalah tanaman. Jadi tugas kita adalah merawat dan menyiramnya secara rutin supaya tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak tanpa layu sia-sia. Keuangan di perusahaan bisnis penting banget. Karena yang pertama, manajemen keuangan berguna untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran. Ini berarti memastikan uang yang diterima lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Kalau lebih banyak uang yang dikeluarkan, bisa bikin perusahaan rugi. Yang kedua, manajemen keuangan mengedukasi untuk investasi. Artinya, perusahaan harus tahu gimana caranya menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan, seperti menaruhnya di proyek atau aset yang lebih menjanjikan. Yang ketiga, manajemen keuangan berguna untuk bertahan hidup. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan akan tetap lebih bisa menstabilkan perusahaannya dan siap menghadapi situasi sulit seperti krisis ekonomi atau penurunan pendapatan. Intinya kan kita ingin uang kita work smart, bukan cuma work hard. Jadi singkatnya manajemen keuangan itu kayak GPS yang akan bantu kita untuk navigasi uang kita ke arah yang benar. Kamu mungkin mikir, terus kerja apa dong kalau belajar manajemen keuangan? Tenang, ada banyak banget opsi dari manajemen keuangan. Mulai jadi financial analyst, investment banker, auditor, financial planner, risk manager, credit analyst, tax consultant, budget analyst, treasury manager, sampai CFO atau Chief Financial Officer. Jadi kalau kamu tertarik dengan uang, angka, dan strategi, karir di bidang ini bisa banget jadi pilihan. Nah, sebelum jadi seseru sekarang, manajemen keuangan itu punya sejarah yang panjang. Di zaman dulu, fokusnya cuma di akuntansi dasar kayak catat-catat uang masuk dan uang keluar. Tapi sering waktu, terutama di awal tahun 1900-an, orang mulai sadar pentingnya strategi keuangan yang lebih advance kayak investasi dan manajemen risiko. Di era modern saat ini, teknologi bikin segalanya lebih mudah dan lebih efisien. Ada yang namanya financial technology yang ngasih kita aplikasi dan platform buat mengelola keuangan kita secara digital. Plus ada juga blockchain, teknologi keren yang dipakai buat keamanan data finansial dan transaksi digital. Jadi manajemen keuangan sekarang gak cuma soal angka, tapi juga soal teknologi canggih yang bikin pengelolaan uang sekarang makin efisien dan transparan. Di manajemen keuangan tuh ada 3 keputusan penting yang selalu diambil. Yang pertama, keputusan investasi. Ini adalah keputusan tentang gimana dan di mana perusahaan bakal naruh dana mereka supaya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, apakah uang akan diinvestasikan di mesin baru, di teknologi yang canggih, atau proyek baru yang memiliki potensi cuan yang lebih besar. Yang kedua, keputusan pendanaan. Ini tentang mencari sumber dana untuk membiayai semua kebutuhan perusahaan. Pilihannya bisa dari pinjaman bank, menerbitkan obligasi, atau menarik investor baru. Tapi perusahaan harus bijak agar nggak kebebanan utang yang bikin repot nantinya. Yang ketiga, keputusan dividen. Setelah perusahaan dapat laba, mereka harus mikir nih, berapa banyak yang mau dibagi ke pemegang saham sebagai dividen dan berapa banyak yang akan disimpan sebagai laba ditahan untuk kebutuhan perusahaan di masa depan. Tujuan utama perusahaan itu simpel banget, memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Tapi gimana caranya nyampe ke tujuan itu? Nah, disinilah fungsi manajemen keuangan masuk. Yuk kita breakdown bareng-bareng. Yang pertama, mengelola arus kas. Bayangin aja arus kas itu kayak aliran sungai yang harus lancar dan gak boleh mampet. Manajemen keuangan memastikan perusahaan punya cukup uang untuk operasional sehari-hari tanpa kehabisan dana. Yang kedua, ngurangin risiko keuangan. Dunia bisnis tuh penuh dengan ketidakpastian. Manajemen keuangan membantu perusahaan buat mengantisipasi risiko kayak utang yang terlalu besar atau fluktuasi pasar, biar nggak gampang tumbang perusahaan kita. Yang ketiga, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Biar tetap cuan, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan bisa tahu mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa dipangkas.
Dulu tuh teori keuangan lebih fokus ke akuntansi dasar kayak pencatatan uang masuk dan uang keluar. Tapi sering berkembangnya dunia bisnis, muncul teori-teori baru yang lebih keren dan kompleks. Yuk kita ngomongin teori-teori modern kayak portofolio teori, capital structure, dan lain-lain. Aku jelasin singkat ya. Portofolio teori. Teori ini ngajarin gimana caranya mendiversifikasi investasi biar risiko bisa ditekan tanpa mengurangi potensi keuntungan. Inti dari portofolio teori adalah jangan taruh semua telur di satu keranjang. Lalu ada capital structure. Ini adalah tentang bagaimana perusahaan bisa mengatur campuran utang dan ekuitas untuk mendanai operasinya dengan cara yang paling optimal. Teori ini melibatkan konsep seperti trade-off teori yang menyeimbangkan manfaat pajak utang dan biaya kebangkrutan serta pecking order teori yang menunjukkan preferensi pembiayaan internal dibandingkan utang atau ekuitas. Mengenai teori ini ibaratnya tuh kayak nyari keseimbangan antara hemat dan juga aman. Selanjutnya ada behavioral finance yang teorinya tuh seru banget karena ngupas sisi psikologi di balik keputusan keuangan. Kadang ada orang yang gak rasional, yang terlalu percaya diri atau ikut-ikutan orang lain. Ada juga yang lebih takut rugi daripada senang dapat untung. Nah, teori seperti prospek teori ngejelasin gimana orang ambil resiko dalam situasi yang gak pasti. Teori ini tuh ngebahas kayak gimana kita gampang tergoda kebeli barang diskonan yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget, atau kenapa investor suka panik pas harga saham turun. Teori lainnya yaitu efficient market hypothesis atau EMH. Teori ini tuh bilang kalau harga pasar itu selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya susah banget buat ngalahin pasar karena semua orang udah punya info yang sama. Ada 3 level yang ada di dalam teori ini. Ada weak form yang cuma mencerminkan data historis. Lalu ada semi-strong form mencerminkan informasi publik, dan ada strong form yang mencerminkan semua informasi termasuk informasi rahasia. Tapi teori ini tuh sering dikritik karena kenyataannya pasar nggak selalu sempurna, apalagi ada pengaruh psikologi dan anomali pasar. Kurang lebihnya teori-teori di manajemen keuangan seperti itu. Di era digital sekarang, bahkan perkembangan teori keuangan makin pesat dengan adanya teknologi kayak blockchain juga AI. Jadi teori keuangan gak cuma ngomongin angka, tapi juga adaptasi dengan dunia yang terus berubah. Menarik banget gak sih? Nah, kayaknya kalian sudah mulai paham nih gambaran mengenai manajemen keuangan. Aku punya satu pertanyaan. Apa perbedaan manajemen keuangan pribadi dan manajemen keuangan perusahaan? Yang tahu, jawab di kolom komentar ya. So, itu dia pembahasan singkat mengenai manajemen keuangan. Semoga kamu jadi lebih paham dan tertarik explore lebih dalam lagi ya. Jangan lupa buat like dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.